anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang cuaca. Di subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apakah perubahan cuaca memengaruhi kehidupan manusia? Ya, tentu saja. Perubahan cuaca memengaruhi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis. Karena hal tersebutlah, cuaca dapat berubah-ubah setiap hari. Terkadang, cuaca menjadi panas, kemudian berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca itu dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu matahari, angin, dan air. Nah, cuaca juga sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, cuaca sangat berpengaruh bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar peta pikiran dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah jaring-jaring peta yang berisi informasi yang ada di dalam teks. Dengan kata lain, informasi dari teks dapat disajikan dengan menggunakan peta pikiran. Jadi, informasi yang kalian dapat bisa kalian buat menjadi sebuah peta pikiran. Demikian juga informasi tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dapat dibuat menjadi peta pikiran. Ini adalah contoh peta pikiran. Yang pertama, kita mulai dari kata hujan. Dari kata hujan, kita bisa mendapatkan informasi bahwa hujan adalah turunnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi. Kemudian, hujan bermanfaat untuk sumber air tawar di permukaan bumi, menyuburkan tanaman dan tempat makhluk hidup. Kemudian, hujan berasal dari uap yang mengalami pendinginan. Nah, dari kata hujan, kalian bisa mendapatkan informasi, pengertian dari hujan, kemudian manfaat hujan, dan dari mana asal hujan. Peta pikiran juga bisa kita buat dari sebuah surat. Nah, di sini Ibu punya contoh surat yang dikirimkan Komang untuk Bayu. Ibu akan bacakan. Denpasar, 2 Agustus 2017 untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan, selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, anak-anak, dari surat yang dikirimkan Komang untuk Dayu, isi suratnya bisa kita buat menjadi sebuah peta pikiran. Perhatikan gambar di samping. Dari isi surat Komang, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan agar kita bisa mendapatkan informasi. Contohnya, yang pertama, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Peristiwa apa yang diceritakan? Yaitu warga Gunung Agung yang mengungsi. Kemudian kita bisa membuat pertanyaan lagi. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa terjadi pada tanggal 2 Agustus tahun 2017 di Denpasar, Bali. Kemudian
Kemudian, mengapa peristiwa itu terjadi? Karena Gunung Agung mulai waspada. Dan siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami peristiwa itu adalah Komang, sepupunya Dayu. Kemudian, bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Caranya dengan mengumpulkan pakaian dan makanan, dan juga selimut dan peralatan sekolah. Nah, dari contoh peta pikiran ini, kita dapat mengetahui informasi dari surat yang kita baca. Materi berikutnya yaitu menggali informasi dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita dapat menggali informasi dari sebuah teks dengan cara yang pertama, membaca teks secara keseluruhan dengan cermat. Kemudian yang kedua, membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sebagai contoh, teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia yang bisa kalian buka di halaman 53 di buku Bupena 3C. Nah, kemudian kegiatan sehari-hari ada yang dilakukan di dalam rumah dan di luar rumah. Contoh kegiatan di luar rumah, misalnya menjemur pakaian, berkebun, bersepeda di lapangan, bermain di taman bermain, dan juga berolahraga agar tubuh sehat dan bugar. Kegiatan di dalam rumah itu misalnya membersihkan rumah, memasak di dapur, menonton televisi, mengatur rak buku, dan membersihkan kamar tidur. Jika cuaca cerah, kita dapat melakukan kegiatan di luar rumah dengan leluasa. Namun, jika cuaca berubah menjadi hujan, kegiatan di luar rumah sebaiknya dihentikan. Perhatikan teks berikut. Kegiatan keluarga pada hari Minggu. Pada hari Minggu, seluruh anggota keluarga Lani berkumpul di rumah. Ayah, ibu, Lani, dan adik bangun pagi walaupun hari libur. Seperti biasa, pada hari Minggu mereka berolahraga pagi bersama. Hari cerah, mereka dapat melakukan kegiatan di luar dengan leluasa. Nah, dari teks itu kita bisa mendapatkan informasi, yaitu pada saat cuaca cerah, keluarga Lani dapat melakukan kegiatan di luar rumah dengan leluasa. Anak-anak, jadi kesimpulannya adalah semua informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia itu bisa kita buat ke dalam bentuk peta pikiran, dan kalian juga sudah mengetahui bagaimana cara menggali informasi dari sebuah teks dengan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tetap belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.